warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Biro SDM Polda Aceh bersama saya Nurmainita. Salam presisi. Pergi ke Medan, landing di Kuala Namu. Pulang ke Aceh, landing di Sultan Iskandar Muda. Sekian lama kita nggak bertemu, hari ini kita kembali bersua. Hai Sobat Polri, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera pastinya. Nah, di awal tahun 2023 ini, mari kita awali dengan semangat baru, target baru, dan pencapaian-pencapaian baru. Sobat Polri, hari ini seperti biasa saya ditemani dua narasumber. Siapakah mereka? Nah, Kak, bisa Sobat Polri lihat nih, ada dua narasumber kita yang agak-agak lain nih, gitu ya kan? Lain kenapa? Karena dari topi mereka berbeda dengan rekan-rekan Polri lainnya. Nah, kita kenalan dulu. Yang pertama ada Bribda Khairul, dan satu lagi ada Bribda Mursal. Nah, kalau lihat dari baretnya ini nih, dari mana ya mereka? Kita langsung tanya aja ya. Nah, kalau Khairul dari mana, Rul? Khairul ini mungkin bisa kita tanya dulu, lulusan apa sih? Kok bisa baretnya seperti itu? Saya Bribda Khairul, lulusan Watu Kose, Jawa Barat, Kobrimob. Oh, berarti Khairul adalah Bintara Brimob ya? Baru lulus ya? Oke, nah kalau Mursal dari mana, Sa? Untuk saya lulusan dari Tanjung Priuk, Pondok Dayung. Pondok Dayung. Pondok Dayung berarti pendidikan apa tuh? Pendidikan polisi perairan. Oh, polisi perairan. Kalau disingkat Polair. Polair. Nah, itu dia Sobat Polri. Jadi yang pertama narasumber kita ada Khairul, dia adalah Bintara Brimob ya, angkatan 26. Satu lagi Mursal, Bribda Mursal, dia adalah Bintara Bakomsus ya, kompetensi khusus Polair, lulusan angkatan 15 ya, 15. Mursal. Nah, berarti Brimob lebih duluan ya, 15 berarti masih baru ya lulusannya ya, Mursal ya. Nah, kita tanya-tanya dulu nih, kalau Khairul, pendidikannya itu waktu Kosek tadi ya, itu di mana ya? Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, baik. Pendidikan Bintara Brimob adanya di Watu Kosek, Jawa Timur ya. Kalau Mursal? Di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Pondok Dayung tadi ya? Siap. Oke, baik. Nah, kalau Mursal sendiri, kalau ada rekan-rekan yang ingin seperti Mursal, berarti pendidikannya itu apakah bisa SMA atau ada pendidikan khusus nih? Untuk yang mau mendaftar menjadi seorang polisi perairan, minimal itu harus mempunyai ijazah SMK pelayaran. Oke, jadi Mursal sendiri lulusan apa, Sal? Untuk saya sendiri lulusan dari SMK pelayaran. SMK pelayaran. Oke. Kalau di sini di mana tuh, di daerah? Kalau di sini di Aceh juga banyak sih, Bu. Ada di Banda Aceh. Oh, ada juga ya. Di Sigli juga ada. Oh, di Sigli juga ada. Oke, berarti SMK pelayaran. Nah, waktu letting Mursal itu sendiri apa memang dari SMK saja atau dari ada pendidikan yang lain, Sal? Untuk letting saya yang di seluruh Indonesia itu ada juga lulusan D3 pelayaran. Oh. Ada juga lulusan S1 perkapalan. Oke, berarti bisa dari SMK pelayaran khususnya, kemudian D3 dan ada dari S1 ya. Siap. Oke. Ketika lulus sama-sama pangkatnya Bribda ya. Oke. Nah, kalau Khairul sendiri lulusan apa nih? Untuk saya sendiri lulusan SMA. SMA ya. SMA. Oke. Kalau Brimob berarti dari SMA, karena ini kan Polair khusus ya, jadi harus bisa SMK pelayaran. Oke. Nah, waktu Mursal, letting Mursal kalau dari Aceh berapa orang sih, Sal, yang berangkat? Untuk gelombang ini cuman saya satu orang. Gelombang 2022 ya? Siap. Mursal sendiri? Sendiri. Wow, ternyata Mursal ini lulus terpilih satu-satunya. Siap. Luar biasa. Nah, kalau Khairul? Untuk saya sendiri yang berangkat pendidikan yang dari Aceh, kami semua 37 orang. 37. Nah, di Watu Kose kami dididik 1000 orang. 1000. Kalau Khairul dari 37 dari Aceh berangkat ke sana bergabung 1000 ya. Kalau Mursal satu orang sampai sana berapa orang seluruh Indonesia? Untuk pendidikan polisi perairan di seluruh Indonesia itu 100 orang. 100. Emang makanya kuotanya dari masing-masing Polda sedikit ya. Sampai sana ternyata 100. Saya malah mikir kalian tuh satu tempat pendidikan, ternyata beda ya. Satunya di Jakarta
Utara ya tadi ya? Siap. Satunya lagi di Jawa Timur. Timur. Khairul, waktu saat pendidikan di sana tuh kan 37. Kembalinya kemari berapa orang bro? Kok ke Aceh? 37 untuk yang kembali ke Aceh 11 orang, 11. selebihnya ke Mabes. Oh, berarti tidak seluruhnya kembali ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi rekan-rekan Khairul ada sebagian yang Ke Mabes. masih di Mabes ya. Kalau Mursal memang sendiri kembali. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya kan polisi bersedia Iya. ditempatkan di mana saja gitu ya, tapi alhamdulillah kembali ke asalnya ya di Banda Aceh. Nah, oke. Saya penasaran juga nih rekan-rekan, ini kan agak berbeda nih dengan rekan-rekan PTU ya. Kalau PTU kan di Selawah dan pendidikannya nanti kita tanya-tanya nih Sobat Polri, apakah sama atau beda? Tapi saya kepingin tahu gimana sih seberapa besar kebanggaan Khairul sendiri dengan lulusan Bintara Brimob? Khairul. Untuk saya sendiri sangat-sangat bangga menjadi seorang anggota Polri, apalagi khususnya di kesatuan saya sekarang saat ini, Brimob, karena perjuangan yang saya tempuh untuk menjadi seorang anggota Polri yang sangat-sangat susah. Saya mensyukuri apa yang Tuhan kasih untuk saya. Oke. Pada dasarnya Khairul sendiri waktu awal mula mendaftar memang kepingin jadi Brimob kah? Untuk dulunya tidak, saya pengen biasa-biasa saja seperti rekan-rekan saya. Cuma karena saya tes kedua, saya lihat peluang Brimob kayaknya lebih besar daripada polisi-polisi umum. Akhirnya saya ambil Brimob dan alhamdulillah saya lulus terpilih jadi anggota Brimob. Dan saya setelah keluar pendidikan di Watu Kosek, tempat pendidikannya Brimob, saya makin cinta akan Brimob. Cinta akan Brimob. Jadi awalnya nih Khairul mendaftar melihat peluang nih Sobat Polri. Jadi dia punya trik tersendiri nih, sepertinya peluang Brimob besar, kemudian dia daftar di Brimob. Tapi ternyata begitu mengikuti pendidikan, Khairul terbrimob-brimob ya. Jadi terlove-love lah kalau bahasa sekarang ya, terbrimob-brimob dengan Brimob sendiri. Jadi makin bangga ya dengan baretnya. By the way nih baret sama-sama baret, bedanya Brimob Lebih gelap, lebih gelap kulitnya apa baretnya? Lebih gelap baretnya, jadi agak dongker. Kalau Airut agak lebih apa ya, lebih terang ya, kayak biru Ben Hur. Itu bedanya nih yang membedakan. Khairul tadi sudah disampaikan ternyata sangat cinta dengan Brimob ya gitu ya. Kalau Mursal sendiri, apakah waktu masuk SMK pelayaran memang sudah prediksi nih aku nih kepingin jadi polisi air, polisi perairan ataupun Pol Airut enggak? Atau memang sebenarnya cita-citanya berbeda? Siap, izin Ibu. Untuk dulunya waktu saya SMK pelayaran nggak ada niat sekalipun jadi seorang polisi. Nggak kepikiran Nggak ya? ada Dari kepikiran. keluarga nggak ada yang Siap. polisi juga? Nggak ada juga. Oke. Jadi waktu SMK itu pengennya sih berlayar ya, kayak rekan-rekan saya yang sudah berlayar sekarang, kayak di Jepang sekarang, di Bali gitu. Tapi seiring berjalan waktu berpikir juga jauh dari keluarga, karena keluarga juga nomor pertama sih. Satu ya, nomor satu. Akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi Polri. Ya, jadi begitu juga dengan Mursal nih, dia berpikir ke depan, tahu aspek-aspek kira-kira plus minusnya seperti apa. Nah, ketika sudah melaksanakan pendidikan di di Pondok Dayung ya, gimana sih besarnya rasa kebanggaan dan kecintaan Mursal sendiri terhadap menjadi polisi Airut? Untuk menggapai baret biru ini juga susah sih Bu. Jadi seorang polisi perairan sangat bangga sih ketika sudah masuk pendidikan, melihat orang tua senang gitu. Orang tua hadir ya pada saat itu? Pada saat pelantikan tidak hadir. Tidak ada, apa? Karena masih nggak pandemi juga ya? Kenapa nggak hadir? Karena jauh juga Ibu. Jauh ya, iya sih. Tapi tidak mengurangi rasa kebanggaan ya dari keluarga. Oke. Nah, jadi alhamdulillah nih dua adik kita akhirnya tercapai cita-citanya ya untuk menjadi anggota polisi. Ada yang dari Bintara Brimob, ada yang dari Bakomsus Pol Air.
kita jadi tergelitik untuk bertanya juga nih. Pastinya Brimob dan Airut berbeda dengan polisi umum biasa, walaupun ada pelajaran-pelajaran yang sama ya. Kami ingin tahu nih, buat Khairul dulu nih, apa sih pelajaran yang membedakan antara yang Khairul tahu antara polisi biasa dengan polisi Brimob, biar teman-teman nih pada tahu semuanya gimana. Untuk kami yang di Pusdik Kota Kosek ya, kami lebih fokus ke 7 kemampuan dasar Brimob. 7 kemampuan dasar Brimob. Oke, apa aja tuh? PAH, SAR, Jungle Warfare, J-Bom, Navrat, Intelijen. Oke, Navrat tuh apa? Navrat tuh navigasi darat. Oke, baik. Nah, jadi ternyata di Brimob itu ada PHH. Mungkin barangkali polisi-polisi umum juga ada ya, cuman lebih spesifik lagi nih kalau di Brimob. Termasuk SAR. Jadi memang selama ini kan kita melihat kalau ada bencana itu Brimob paling di depan ya untuk membantu masyarakat, nih luar biasa. Jungle War itu gimana? Jungle Warfare lebih ke perang hutan, teknik berperang. Oke, jadi prakteknya di hutan juga tuh. Oke. Kalau J-Bom itu? J-Bom lebih spesialis lagi ya, mereka yang punya kemampuan khusus untuk menjinakkan bom. Oke. Nah, kemudian ada intelijen juga ya? Ada. Intelijen dan navigasi. Nah, dari 7 item pelajaran yang agak berbeda, yang spesifikasinya lebih di Brimob itu yang mana sih yang paling Khairul suka? Untuk saya sendiri ya, yang paling saya suka itu ketika pelajaran One Terror ya. One Terror? One Terror, oke baik. One Terror tuh tentang teroris kah? One Terror tuh penindak yang menindak pelaku kejahatan teroris. Oke, wow, ternyata ini salah satu pelajaran yang sangat disukai Khairul ya, karena mungkin lebih keren ya, Rol? Lebih apa ya, Rol? Lebih memacu adrenalin sih. Oke, berarti Khairul tipenya memang cocok dia jadi Brimob nih, memacu adrenalin ya. Jadi One Terror itu memacu adrenalin. By the way, saya teringat kan ada tuh yang Densus gitu ya. Itu apakah tuh dari Brimob juga? Bisa dari Brimob, bisa dari PTU juga. PTU juga ya. Oke, baik. Nah, itu 7 kemampuan Brimob yang diajarkan yang berbeda dengan PTU ya. Nah, kalau Mursal, Bintara Pol Air, apa sih yang membedakan pelajarannya dengan Bintara umum biasa, Sal? Untuk kami Pol Air lebih dominan belajar perkapalan, pelayaran gitu. Nama pelajarannya apa? Perkapalan gitu? Ya, untuk pelajaran-pelajarannya sih cukup banyak, Ibu. Salah diantaranya itu ada pernavigasian, SAR, penyelamatan diri di laut, bertahan di laut, menyelam. Gitu. Jadi artinya ada SAR juga, ada navigasi juga. Cuma navigasi Mursal mungkin di laut ya, di perairan ya. Oke. Dari semua pelajaran itu yang paling Mursal sukai pelajaran apa, Sal? Untuk pelajaran yang paling suka itu menyelam. Menyelam ya. Itu praktek langsung ya? Langsung praktek. Berapa dalam biasanya, Sal? Untuk kedalamannya itu 5 meter. 5 meter. Selama Mursal pendidikan, selama berapa pendidikannya? 5 bulan. 5 bulan. Ada berapa lama tuh pelajaran menyelam? Untuk JP-nya sih sangat sedikit, Ibu. Sedikit ya. Hanya 4 kali pertemuan saja untuk menyelam. Kali. Jadi karena Mursal sangat menyukai menyelam, jadi maunya ada nyelam lagi Iya, gitu ya. Nah, waktu nyelam itu pakai alat lengkap gitu, Sal? Lengkap, Bu. Kayak tabung. Apa aja sih? Untuk alat penyelam itu kayak ada tabung oksigen, masker. Oke. Nah, itu kan identik kalau perairan tuh jago berenang ya. Itu ada praktek, maksudnya berenang sejauh gitu, ada nggak gitu, Sal? Siap, ada. Ada ya? Siap. Itu berapa jauh, Sal? Kemarin itu 3 kilo. 3 kilo, oke. Itu pakai pelampung nggak, Sal? Cuma pakai pelampung pepaya di belakang. Apa tuh pelampung pepaya? Untuk bertahan ayam. Misalnya kita mau minum ya. Iya, ada. Ya, berarti mereka dilengkapi dengan alat-alat itu siap. ya. Jadi seru juga sih. Kalau si survival itu gimana, Sal? Si survival itu bagaimana kita cara bertahan di laut, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita di laut. Oke. Boleh spesifikasinya gimana? Maksudnya di situ gimana prakteknya? Disediakan apa? Maksudnya bagaimana sih, Sal? Sebelum misalnya terjadi kebakaran kapal, jadi nggak mungkin lah langsung ada pertolongan gitu ya, Bu. Jadi kita harus mampu bertahan hidup di laut itu memanfaatkan
apa yang ada di sekitar kita, kebutuhan yang harus ada untuk kita nggak kelaparan, kehausan. Artinya SAR mempersiapkan diri kita juga dan juga untuk masyarakat juga ya. Siap. Ketika membutuhkan pertolongan kita gitu. Berinteraksi, melakukan pendidikan ya dari awal kalian hadir bulan pertama. Itu kan bukan hanya orang Aceh saja, karena kan ini kalian berbeda nih dengan PTU yang di SPN ya. Itu mereka rata-rata orang Aceh semua, satu daerah. Nah kalian kan beda-beda provinsi, beda budaya. Kalau Khairul sendiri lebih rame lagi ya, 1000 ya. Itu ada cerita menarik nggak Sol? Kira-kira gimana sih cara Khairul untuk beradaptasi dengan rekan-rekan yang baru? Kalau untuk adaptasi sih Bu, sangat-sangat sulit ya. Sebab kita ujung ke ujung semua daerah kumpul di situ. Setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Setiap daerah tuh punya wataknya masing-masing. Untuk menyatukan tuh sangat-sangat susah. Untuk kita yang dari Aceh sendiri, mereka mengenal kita tuh syariat Islam, kental akan Islam. Jadi mereka pun menghargai kita. Tuh. Terus kalau misalnya kita kan dari barat, kalau dari timur banyak juga ya rekan-rekan kita? Banyak juga Bu. Itu komunikasi logatnya kan beda-beda tuh. Untuk logat Bu menyesuaikan sih Bu, cuma kalau masih awal-awal tuh sangat-sangat susah Pak. Susah ya? Kita yang memahami mereka susah, mereka yang memahami kita pun susah Bu. Kenapa? Logatnya cepat atau lambat? Terlalu cepat deh Bu. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat, cuma seiring berjalannya waktu mereka pun menyesuaikan. Iya, jadi sama-sama kita menyesuaikan ya. Tapi kompak ya? Kompak Bu. By the way, kalau Brimob ini kan kadang-kadang identik. Kalau dulu Bu, cemberut aja nih, kayak muka Brimob gitu. Emangnya muka Brimob gimana, Ro? Itu tergantung pribadinya sih Bu. Pribadi ya? Cuma banyak sih. Banyak apa? Banyak yang seram-seram sih. Ya pelatih. Kalau pengasuhnya seram nggak, Ro? Jadi ini kan lucu-lucuan ya dulu ya, kayak muka Brimob gitu. Padahal sekarang Brimobnya itu tengok ini Khairul nih kan, ganteng, banyak senyum. Jadi Brimob sekarang banyak memberikan pelayanan langsung menyentuh masyarakat karena Brimob nggak ada terdepan ya Ron ya. Tapi mereka harus menyesuaikan diri ketika di jungle war pasti ya nggak senyum-senyum dok, pasti tegas dan sebagainya. Jadi ada timing tertentu ya Rol ya, gitu. Muka Brimobnya tetap dijaga dalam situasi tertentu gitu ya. Kalau Mursal gimana Sal? Kalau polisi air tuh gimana sih Sal? Banyak berinteraksi dengan masyarakat juga kah? Ya kami lebih dominan itu pembinaan masyarakat itu di perairan Bu, kayak nelayan, masyarakat pesisir. Jadi pelanggan kita adalah para ini ya, masyarakat pesisir dominan. Oke, baik. Nah, kami kepingin tahu nih waktu kalian sedang pendidikan, pasti ada cerita-cerita menarik mungkin di asrama yang bisa menarik bagi Sobat Polri juga. Gimana sih di Pulau Dayung ya? Pondok Dayung gimana di waktu Kosek? Nah itu gimana sih Rol? Pernah nggak ada pengalaman menarik yang bisa diceritakan ke kita pada saat pendidikan? Ada sih Bu. Ketika renang laut ya. Ada renang laut. Ada renang laut. Renang Ketika renang laut sekitar 3 kilo ya, sekitar 3 kilo itu kan dibawa tuh ke jauh tuh kan, 3 kilo jaraknya. Udah dibilang nih sama rekan saya Bu, jangan tidur bilang kan, cuma karena kita di posisi pendidikan capek tertekan, jadinya ngantuk. Udah dibilang jangan tidur, udah berapa kali dibilang saya nggak dengar, jatuh dari perahu. Khairul yang jatuh. Jatuh dari perahu diangkat lagi, tindak ke situ. Waktu diangkat masih tidur nggak? Enggak. Udah begitu jatuh udah sadar. Diangkat, ditindak ke situ. Udah. Pokoknya ngantuknya udah hilang. Udah nyampe sana baru start dari laut tuh ke darat. Ternyata pas renang tuh ngantuk lagi. Ini mikirnya kayak mana caranya tidur kan? Capek kali udah nih, pendidikan juga masih jauh lagi. Saya minta pelampung ntar, pelampung udah tidur di situ.
Lampung tuh Bu. Dikasih sama pengasuhnya. Terima kasih ya. Jadi ngantuk dan sebagainya, tapi memang ngantuk tuh nggak bisa ditahan ya Siap. pada saat Khairul itu mungkin. Jangan-jangan begadang nih malamnya, Rul. Bukan kadang sih Bu, kekurangan tidur. Kekurangan tidur, bukan kekurangan gizi tapi kekurangan tidur ya. Nah kalau Mursal sendiri Sal, ada cerita menarik nggak Sal yang bisa diceritain ke kita? Ya Bu, kalau untuk saya sendiri waktu masa pendidikan itu jam 2 malam sih Bu. Jam 2 malam itu piket pengasuh naik ke barak. Naik Kalian ke di barak. mana sih, lantai 2 atau di mana? Kalau saya kemarin itu di lantai 2. Oke. Lantai 2. Jam 2 malam naik pengasuh ke barak, ngecek siswa-siswa. Ternyata salah satunya saya sih yang melanggar malam itu Bu, karena nggak tidur nggak pakai baju tidur piyama itu. Nggak pakai baju tidur. Nggak pakai baju tidur, cuma pakai setengah dinas saja. Oh, harusnya pakai baju tidur ya. Harusnya pakai baju tidur. Habis itu tidur di tempat orang lagi Bu. Nggak tidur di tempat sendiri. Jadi berdua tidurnya nih, satu tempat tidur gitu. Iya Bu, biar rapi kan kasur saya. Habis itu disuruh bangunin merayap jam 2 malam itu Bu. Jadi itu suka duka ya. Ya, lucu juga kalau udah selesai kita lucu ya gitu ya. Mungkin teman-teman kalian juga yang di luar daerah kan teringat juga pada saat itu Mursal. Jadi harusnya tetap di tempat tidur sendiri dengan pakaian tidur. Tapi kenapa Sal? Mursal tempat tidurnya biar rapi, terus Mursal tempat tuh alasannya apa sih? Ya Bu, nanti kalau bangun paginya cepat ke masjid, nggak ngurus-ngurus kasur lagi Bu, harus rapiin, tarik lagi Bu. Jadi temennya yang ngurus. Iya Bu, jadi langsung aja Bu ke masjid. Jadi Mursal bisa mengambil peluang ya, biar besok on time gitu ya. Siap. Oke, lucu banget. Oke, kalau Khairul kan tadi rame ya, ada beberapa teman-temannya yang dari Aceh. Ada nggak Rul? Entah itu Khairul sendiri, entah itu dari teman yang lain yang itu dia lebih nih keislamannya, sehingga dia di sana membawa nama harum Aceh lah itu. Ada kawan saya dari PD ya, yang penempatan di Kobrimob kan. Oh, yang dia nggak balik ke Aceh ya? Ya, penempatan di Kobrimob. Kebetulan dia lulusan pesantren juga, punya suara bagus gitu kan. Jadi setiap sholat tuh, sholat isya, subuh sama maghrib, mereka yang di Pusdik tuh nyuruh dia terus jadi imam gitu, karena suaranya memang bagus Masya juga. Allah. Jadi tahunya dia bagus gimana? Karena memang awalnya ada piket-piket gitu atau gimana? Enggak, untuk di kami yang di sana nggak ada piket juga, cuma yang mau aja gitu. Kebetulan dia pas itu hari mau, ternyata banyak yang suka Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Jadi jamaahnya pun semangat ya kalau suara imamnya bagus ya. Pasti hafalnya juga bagus ya Rul ya. Jadi kita pun ikut bangga ya Rul ya. Gitu. Jadi kalau Khairul gimana Rul? Untuk saya sendiri yang biasa-biasa aja sih Bu. Nggak terlalu Bu. Kita pastinya kan punya plus minus ya. Jadi Khairul di bidang masing-masing. Tapi pasti Khairul rajin sholat ke masjid juga kan. Nah karena kita kan dari Aceh menampilkan ya yang terbaik sesuai dengan syariah Islam yang sudah biasa kita jalankan. Kalau Mursal di sana kan sendiri nih Sal. Mursal gimana Sal? Pandangan rekan-rekan terhadap Aceh sendiri gimana Sal? Untuk rekan-rekan saya yang pendidikan di Pondok Dayung itu sangat antusias kalau mendengar kata Aceh. Penasaran banget sama syariat Islam, budaya-budaya yang ada di Aceh itu. Kayak Maulid Nabi gitu. Karena kita di Aceh kan sangat meriah itu. Betul. Jadi mereka penasaran ya. Ya penasaran, selalu sharing tentang Aceh pokoknya. Artinya Mursal ini sebagai duta sih, karena dia kan sendiri ya kan dilatih. Jadi Mursal harus bisa menceritakan tentang uniknya Aceh, tentang kelebihan Aceh ya pada rekan-rekannya. Kalau Mursal dulu nih, dari 100 peserta didik pada saat itu dilantik semua atau ada mungkin yang bermasalah atau apa enggak Sal? Alhamdulillah kami di Pusdik Polair terlantik semua sih. Alhamdulillah. Jadi dari 100 yang masuk 100 dilantik ya, alhamdulillah. Jadi termasuk Mursal juga ya. Jadi dengan lancar. Nah, kalau Khairul gimana? Untuk beleting saya Ibu dilantik semua 1.000 orang, cuma kemarin pas pelantikan Ibu ada kejadian ya. Kejadian yang istilahnya letting saya
hilang satu Ibu. Oh, kenapa? Jadi ceritanya itu siap pelantikan Ibu, siap pelantikan, lagi pengumuman penempatan. Jadi kondisinya hujan deras, semua orang misah, buat berteduh. Dia berteduh di samping trafo Ibu. Jadi kesetrum Ibu. Oh, Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi rekannya pada udah dilantik ya. Udah dilantik, Bu. Sebenarnya tuh dalam 1000, alhamdulillah mereka tuh dilantik semua tanpa ada masalah. Karena kan biasanya ada tuh yang bermasalah sehingga nggak bisa dilantik ya. Salah dia sendiri kan, juga bandel gitu ya. Tapi ternyata ini alhamdulillah rekan kita sudah ada dilantik, keluarganya juga udah datang ya Rul ya. Ada musibah, jadi ini mungkin menjadi pelajaran bagi kita juga, dan kita tetap mendoakan ya semoga rekannya Khairul husnul khatimah. Jadi tetap kehati-hatian ya, walaupun itu takdir, tapi kita mawas diri untuk pelajaran buat kita juga gitu. Khairul dan Mursal nanti kan kemungkinan besar pasti akan bergabung di koropnya ya. Kayak Khairul pasti akan di Korbrimob, Mursal juga pasti akan di Polair. Nah, gimana nanti Khairul? Ketika penempatan, apa yang Khairul siapkan untuk bergabung dengan institusi atau Korbrimob nanti yang untuk membanggakan Polri? Apa yang Khairul siapkan nih untuk Korop? Untuk masuk Korbrimob, saya udah persiapan Bu, dari sekarang sih Bu, untuk bintranya, dan setelah saya berdinas di Korbrimob saya akan memberikan yang terbaik untuk kesatuan yang saya cintai Bu. Itu dia, memberikan yang terbaik. Apa yang dididik saat pendidikan itu yang kita aplikasikan ya di Korbrimob nanti. Kalau Mursal apa sih yang udah Mursal siapkan? Mursal satu-satunya lagi yang dari Airut ya kan. Nanti Mursal mungkin ya ditempatkan di Polair ya, di Polair. Itu apa yang akan Mursal berikan kepada Korop di Polair sendiri? Khususnya memberikan yang terbaik buat Polair. Apa yang telah saya pelajari, apa yang telah diberikan di Pusdik, itu yang akan saya terapkan di Polair nanti. Oke. Mengikuti pendidikan, mau seleksi, mungkin bisa dikasih tips sedikit kepada adik-adik kita, apa yang kalian persiapkan untuk jadi seorang Brimob? Untuk persiapan saya lumayan lama sih Bu ya, 6 bulan saya persiapan akademik, psikotes sama binsik Bu. Saya fokus terus, saya lupakan segala hal-hal yang bersangkut yang mengganggu aktivitas saya dalam memperjuangkan tujuan saya. Singkirkan semua itu dulu, fokus ke satu titik, jangan fokus ke titik yang lain Bu. Jadi itu nih Sobat Polri, dan tentu dia sudah jauh-jauh hari mempersiapkan itu ya Rul ya. Banyak item yang dites dan Khairul sudah mempersiapkan. Kalau Mursal gimana persiapannya pada saat itu? Karena dari anggota keluarga saya ataupun saudara-saudara nggak ada yang jadi abdi negara, jadi saya lah satu-satunya yang lulus kemarin. Jadi untuk persiapannya itu saya sudah bertekad dalam hati saya, pokoknya tahun ini saya harus menjadi anggota Polri. Persiapannya sangat panjang sih Bu, kayak binsik nggak pernah absen, itu hadir terus, belajar psikologi, akademik dan lain-lainnya itu. Poinnya tetap persiapkan diri, belajar ya. Bimsik juga. Bimsiknya kalian pakai coach atau sendiri? Sendiri ya. Sendiri juga bisa, nggak ada masalah Sobat Polri. Yang penting niat, tujuan tadi ya, pasti bisa kita capai. Sekarang juga banyak Google yang bisa kita tanya-tanya apa yang ingin kita ketahui, semua bisa. Banyak jalan menuju Roma. Bukan rumah Bang Roma Irama ya, menuju Roma ya. Nah, jadi ini contoh adik-adik kita yang luar biasa persiapan, masa pendidikan dilewati dengan baik, sampai akhirnya mereka menjadi dua sosok hebat nih ya, bukan kaleng-kaleng, Bintara Brimob dan Bintara Polair ya. Nah, boleh nih untuk sesi terakhir, Khairul coba kasih pesan-pesan buat adik-adik, buat Sobat Polri yang mungkin nanti akan kepingin menjadi Bintara Brimob seperti Khairul. Ayo Ron. Untuk adik-adik ya yang lagi persiapan untuk menjadi seorang anggota Polri, khususnya Brimob, tetap semangat, jangan dengarkan kata orang lain. Boleh dengarkan kata orang lain, tapi yang baik-baiknya aja. Kalau memang mereka menjatuhkan, jangan pernah takut, jangan pernah
jatuh mentalnya istilahnya. Untuk adik-adik yang mau pelantikan tetap siapkan mental dengan fisik, karena fisik dan mental sangat dibutuhkan di sana. Yes, fisik dan mental sangat dibutuhkan. Lanjut Mursa. Pesan saya untuk adik-adik yang mau bergabung jadi anggota kepolisian, khususnya polisi perairan, tetap semangat, tetap berlatih terus untuk menggapai cita-cita kalian. Untuk adik-adik yang mau masuk pendidikan, siapkan mental dan fisik kalian. Ingat, ketika kalian sudah masuk pendidikan, itu adalah kebanggaan buat kalian. Kebanggaan buat orang tua kalian, saudara-saudara kalian, dan juga teman-teman kalian. Oke, mereka sudah membuktikan, alhamdulillah menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi diri sendiri, dan bagi masyarakat ya pastinya ya. Oke, baik. Sobat Polri, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih buat Khairul, terima kasih buat Mursal. Semoga kalian menginspirasi banyak Sobat Polri untuk menjadi Bintara Brimob dan Bintara kompetensi khusus Polair nantinya ya. Terima kasih. Dan Sobat Polri, demikianlah bincang-bincang kita. Tetap sehat, tetap bersemangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.